Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Seftiawan dengan NIM R1D1240013. Saya dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang persamaan beda hingga. Baik, langsung saja masuk di materi. Metode numerik itu sangat penting dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB dan parsial atau PDP yang sulit diselesaikan secara analitik. Pendekatan persamaan beda hingga menggantikan turunan kontinu dengan operasi aljabar diskret, memungkinkan komputasi numerik berskala besar. Pengertian persamaan beda hingga. Persamaan beda hingga adalah bentuk diskret dari persamaan diferensial yang menghubungkan nilai fungsi pada titik-titik diskret dengan jarak tertentu. Konsep ini diturunkan dari deret Taylor yang memungkinkan pendekatan turunan fungsi dengan tingkat ketelitian tertentu. Semakin kecil nilai H, semakin akurat hasilnya, tetapi risiko alat pembulatan meningkat. Baik, selanjutnya untuk jenis-jenis beda hingga, di mana kita ketahui jenis-jenis beda hingga itu ada beberapa. Baik, yang pertama itu ada beda hingga maju. Beda hingga maju adalah metode untuk menghitung perubahan nilai suatu fungsi dengan menggunakan titik saat ini dan titik berikutnya. Metode ini sering digunakan ketika data bergerak ke arah depan atau ketika nilai awal telah diketahui. Dalam metode numerik, beda hingga maju dipakai untuk mendekati turunan pertama suatu fungsi. Untuk rumus dasarnya itu delta F sub I sama dengan F sub I ditambah 1 dikurang F sub I. Untuk rumus pendekatan turunan itu sendiri, di mana F aksen X I sama dengan F I tambah 1 dikurang F I dibagi H. Berikutnya yang itu ada beda hingga mundur. Untuk beda hingga mundur adalah metode yang menggunakan titik saat ini dan titik sebelumnya untuk menghitung perubahan fungsi. Metode ini digunakan ketika informasi atau data yang tersedia berasal dari titik sebelumnya. Untuk rumus dasarnya itu sendiri, di mana nabla F sub I sama dengan F sub I dikurang F sub I kurang 1. Untuk rumus pendekatan turunannya itu sendiri, F aksen X 1 sama dengan F aksen dikurang FI kurang 1 dibagi H. Berikutnya yang ketiga itu beda hingga terpusat. Untuk beda hingga terpusat merupakan metode yang menggunakan dua titik di kedua sisi, yaitu titik sebelum dan titik sesudah. Metode ini digunakan untuk mendekati nilai turunan dengan mempertimbangkan perubahan dari dua arah. Untuk rumus itu sendiri yaitu delta F sub I sama dengan FI tambah 1 dikurang FI kurang 1. Untuk rumus pendekatan turunannya itu F aksen X I sama dengan FI tambah 1 dikurang FI kurang 1 dibagi 2H. Untuk kesimpulan dari jenis-jenis beda hingga ini, yaitu beda hingga merupakan metode numerik yang digunakan untuk memperkirakan perubahan atau turunan suatu fungsi. Beda hingga maju menggunakan titik sekarang dan titik berikutnya. Untuk beda hingga mundur menggunakan titik sekarang dan titik sebelumnya. Dan untuk beda hingga terpusat menggunakan titik di kedua sisi untuk memperoleh pendekatan nilai perubahan fungsi. Nah, di sini seperti yang terlihat jelas ada 4 formula beda hingga untuk turunan apa saja. Yang pertama yaitu turunan pertama beda maju. Nah, formula ini menggunakan titik saat ini dan titik berikutnya, di mana seperti yang diketahui F aksen X mendekati F X tambah H dikurang Fx per H, di mana tingkat galatnya adalah ordo H. Sedangkan yang kedua atau formula kedua yaitu turunan pertama beda mundur. Nah, formula ini menggunakan titik saat ini dan titik sebelumnya, di mana F aksen X mendekati Fx dikurangi Fx kurang H per H, di mana tingkat galatnya sama dengan sebelumnya yaitu ordo H. Nah, yang ketiga yaitu turunan pertama beda terpusat. Nah, formula ini jauh lebih akurat karena menggunakan titik di kedua sisinya, di mana
Untuk formulanya yaitu f aksen x mendekati fx tambah h dikurang fx kurang h per 2h, di mana tingkat galatnya lebih kecil yaitu ordo h kuadrat. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu formula turunan kedua, di mana dirumuskan dengan f double aksen x mendekati fx tambah h dikurang 2fx ditambah fx kurang h per h kuadrat. Nah, persamaan ini sering digunakan untuk persamaan Laplace dan konduksi panas. Nah, selanjutnya itu metode eksplisit dan implisit. Yang pertama itu FTCS eksplisit atau Forward Time Central Space. Mudah diimplementasikan namun memiliki syarat stabilitas yang ketat. Yang kedua itu BTCS implisit atau Backward Time Central Space, stabil tanpa syarat, memerlukan penyelesaian sistem persamaan linear di setiap langkah waktu. Yang terakhir itu Crank-Nicolson atau kombinasi metode eksplisit dan implisit, stabil tanpa syarat dengan akurasi yang tinggi. Analisis galat dan stabilitas. Galat pemotongan muncul karena pengabaian suku Dirac-Taylor tingkat tinggi. Beda maju O dalam kurung H, beda terpusat O dalam kurung H pangkat 2. Analisis stabilitas von Neumann menilai kestabilan skema numerik stabil jika faktor amplifikasi G lebih kecil sama dengan 1. Teorema Lex, stabilitas merupakan syarat perlu dan cukup untuk konvergensi metode numerik. Baik, selanjutnya kesimpulan pada presentasi kali ini. Yang pertama, persamaan beda hingga adalah metode dasar dalam numerik untuk mengubah turunan kontinu menjadi bentuk diskret yang dapat dihitung secara komputasional. Yang kedua, metode ini memiliki berbagai bentuk yaitu beda maju, mundur, dan terpusat dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, analisis galat dan stabilitas sangat penting untuk memastikan hasil numerik yang konvergen dan akurat dalam penyelesaian persamaan diferensial. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila ada kekurangan dari segi materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.